Jadi aku pikir ya udah, dan orang tuanya juga ngerasa lebih safe kalau kayak nitipin anak ke orang tua juga nih yang anaknya sekolah di sana gitu. Coba Audio Jungle. Cik 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 cik. Mali kabarnya gimana nih Mbak? Alhamdulillah baik. Kan sempat menghilang dan akhirnya kembali nih. Mungkin bisa diceritain sedikit nggak sih upside down-nya Mbak Adli? Upside down-nya apa ya sebenarnya? Kalau menghilang sih sebenarnya ya bukan menghilang banget ya. Cuma memang aku kan aku kan udah mulai masuk ke dunia entertainment itu kan dari umur 16 tahun. Terus aku ngerasa kayak mulai ada di fase jenuh pas tahun 2017 itu. 2016 2017 itu aku mulai masuk fase jenuh. Jadi aku kayak mikir aduh mau ngapain ya, kok di dunia entertainment gini-gini aja gitu, maksudnya nggak ada sesuatu yang bikin aku greget lagi gitu, belum lagi lah gitu. Jadi akhirnya aku mutusin untuk agak memfilter kerjaan-kerjaan di dunia entertainment. Aku memilih untuk bekerja kantoran gitu, yang mana aku ketemu lingkungan baru, terus semuanya baru deh gitu. Jadi aku ngerasa fresh lagi nih, energinya ada lagi untuk berbuat sesuatu lah gitu. Gitu. Itu dari Mbak Adli sendiri kan tadi sempat bilang mau lari ke kantoran nih. Tapi kalau untuk di compare lebih enak di entertain sama kantoran? Semua punya challenge-nya beda-beda gitu. Kalau misalnya di entertainment itu mungkin ya karena emang udah puluhan tahun ya aku lakuin gitu ya. Jadi udah asam garamnya udah tahu semuanya. Tapi kalau misalnya untuk di dunia pekerjaan gitu, kantoran itu kan benar-benar sesuatu hal yang baru gitu, dan itu lebih menantang buat aku gitu, ada challenge-nya gitu buat aku untuk akan belajar lagi dari nol, adaptasi lagi dengan orang-orang sekitar gitu. Kalau di perkantoran kalau boleh tahu yang menempati posisi apa sih? Terakhir aku ada di level manajerial sih. Terus juga nih ceritanya viral nih, sempat menjadi supir antar jemput nih dan menjual makanan nih. Gimana nih ceritanya nih, dan kepikiran dari mana nih ide seperti itu? Sebenarnya dan supir rasa jemput karena ya kan setelah resign di kantor tahun lalu, terus mutusin untuk yang udah deh jadi ibu rumah tangga dulu aja, dan belum pengen buru-buru balik juga ke dunia entertainment gitu. Jadi masih yang lagi pengen menikmati peran sebagai ibu rumah tangga. Namanya juga ibu rumah tangga berarti kan antar jemput anak juga kayak gitu-gitu. Jadi supirnya anak lah ya, untuk kebutuhan sekolah dia, nganter les dan lain-lain. Nah, one day ngelihat ada anak teman yang kok pulang sekolahnya sendirian gitu, malah cuma pakai ojek online aja gitu. Jadi aku ngelihat gitu, aku kasihan kan, aku tawarin karena aku ada mobil, masih ada space juga, aku tawarin untuk aku nganter. Berapa kali aku nganter, orang tuanya bilang ya udah aku bayar aja deh antar jemput. Dari situ malah berkembang gitu, 1-2 anak mau ikutan juga karena kita orang tuanya rata-rata pada bekerja. Udah, akhirnya aku menawarkan itu, udah sekarang berkembang lah, jadi quote unquote-nya supir antar jemput gitu. Padahal ya emang karena ibu ya gitu, ngantar jemput anak ya emang tugasnya gitu, karena memang aku ibu rumah tangga dan nggak ada orang lagi, ya udah sekalian. Mungkin juga karena melihat anak-anak lain kan Mbak Adli juga sebagai ibu ya, lihat ketika ada rasa kesian nih kok pulangnya sendirian. Iya, jadi aku pikir ya udah, dan orang tuanya juga ngerasa lebih safe kalau kayak nitipin anak ke orang tua juga nih yang anaknya sekolah di sana gitu. Coba di caption Instagram nih yang soal kolaborasi KPR dengan caption makeup, mungkin bisa diceritain ya maksud dari makeup itu apa sih?
nekatnya dalam arti waktu itu dua-duanya aku sama suami lagi posisinya lagi baru resign kerjaan gitu. Kita belum ada pemasukan yang reguler lagi sebagai pekerja kantoran, kan kita biasanya pasti dapat income bulanan ya, gaji bulanan. Tapi kan begitu kita resign kan kita udah nggak dapat gaji bulanan kan, sedangkan tanggung jawab kita tuh masih terus berjalan nih. KPR ini kita masih waktu itu masih punya ada 12 tahun lah yang masih kita harus jalani, dan kita nggak tahu nih kira-kira akan berapa lama lagi kita akan dapat pengganti pekerjaan yang baru. Kita nggak mau gambling, biasanya mungkin dalam 3-6 bulan kita udah dapat, tapi ternyata dalam 3-6 bulan itu kita belum dapat yang cocok, benar-benar cocok dengan sesuai yang kita mau gitu. Akhirnya udah deh, mendingan kita coba maksa untuk lunasin aja si KPR ini. Setelah nanya sama bank kira-kira total utangnya berapa, kalau misalnya mau lunasin caranya gimana, akhirnya kita bongkar semua tabungan yang kita punya, aset-aset yang kita punya yang sebenarnya mungkin kita siapin sebenarnya untuk hari tua gitu ya, pegangan-pegangan itu akhirnya kita ludesin semuanya demi kita ngelunasin si hutang KPR kita gitu. Jadi ya udah, dibilangnya nekat ya itu nekat karena kita belum punya penghasilan yang reguler lagi, belum ada lagi ya. Tapi kita mau nggak mau harus ngabisin ya bisa dibilang 90% deh dari tabungan kita untuk ngelunasin si KPR ini. Kan bisa dibilang tadi kan lagi masa-masa berjuang ya. Di masa-masa berjuang ini support dari keluarga maupun rekan-rekan entertain itu seperti apa sih? Kalau keluarga ya pasti selalu support ya, maksudnya mensupport segala macam apapun yang kita mau lakuin selalu disupport. Kalau misalnya rekan-rekan entertainment ya mungkin yang kayak teman-teman artis kali ya atau apa ya nggak terlalu ini ya, maksudnya karena kan aku bukan yang tipikal oh ya nih gue lagi susah nih atau apa gitu ya, bukan yang kayak minta dikasihanin atau apa. Jadi ya seenggaknya dengan mereka memberikan support aja, semangat atau apa, semua pasti bisa lewat ya. Karena ya kadang-kadang kita nggak tahu ya, ngeliat orang mungkin hingar-bingar kehidupan gemerlap dan lain-lain gitu. Wah kayaknya seru-seru aja dia kehidupannya, tapi ternyata utangnya juga banyak gitu. Jadi ya sama aja gitu, 11-12 juga sama saya gitu. Jadi ya nggak terlalu pusing-pusing banget. Kalau boleh tahu nih, apa sih tekadnya Mbak Dwi ini yang akhirnya bisa menyemangati diri sendiri sampai akhirnya berada di titik ini? Yakinin aja kalau roda itu kan selalu berputar gitu ya. Jadi ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas, dan itu semua cuma perputaran aja, dan selalu enjoy setiap sisinya gitu. Jadi begitu kita ngerasa kita di bawah ya kita lagi nikmatin aja sekarang, berusaha untuk bersyukur untuk segala macam kondisi gitu. Jadi misalnya sekarang lagi dicukupin aja dengan misalnya dengan uang cuma 100.000 gitu, ya udah nikmatin aja gitu. Besok dapatnya 100 juta juga ya udah, rasanya ya sama semuanya, cuma beda nominalnya aja. Mungkin kalau boleh tahu nih, siapa aja sih nih orang-orang yang berada di samping Mbak Dwi ini? Gitu dari titik terendah sampai sekarang udah bisa dibilang bangkit lagi. Kalau orang-orang mungkin ya come and go ya gitu, maksudnya nggak selalu ada orang, dan aku mungkin bukan tipikal yang apa-apa selalu curhat aku lagi begini nih atau apa, enggak. Jadi ya sekarang mungkin karena akhirnya ternyata lo tuh kemarin begini gitu, orang ya baru tahu, karena ya aku juga bukan tipikal yang suka mengumbar permasalahan gitu ya, yang ini lagi ada masalah begini nih gini-gini, itu enggak. Jadi ya sekarang gimana nih Mbak Dwi? Hidup sekarang bisa dibilang lebih sederhana gitu, bahkan malah sekarang positifnya menjadi inspirasi orang-orang. Seperti apa? Ya itu karena label, biasanya mungkin orang udah nge-label kalau artis tuh hidupnya harus dengan
kemewahan, bergelimang harta atau segala macam. Sebenarnya artis itu kan cuma profesi aja ya, maksudnya ada kalanya mereka juga punya kebutuhan, mereka juga punya tanggung jawab gitu. Jadi nggak jauh beda dengan orang-orang pada umumnya gitu. Semuanya pasti masing-masing punya beban dan punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau aku sih ngelihatnya ya itu, kita berusaha untuk menikmati setiap fase yang ada, bersyukur aja. Kayak sekarang aku lagi nikmatin banget, ya udah jadi ibu rumah tangga, enjoy the life gitu. Aku punya lingkungan, alhamdulillah rezekinya banyak. Rezeki itu kan nggak cuma melulu mengenai uang ya gitu, tapi juga kita punya orang-orang sekitar yang baik gitu, orang-orang sekitar yang care sama kita, itu juga rezeki gitu kan, punya teman-teman atau apa. Jadi aku lagi sangat menikmati hal itu semuanya. Terakhir nih Mbak nih, mungkin ada nggak nih dari Mbak Lin motivasi untuk orang-orang yang mungkin lagi berada di posisi upsider sehingga bisa bangkit kembali? Biasanya kalau kepepet itu kan pasti punya ada ide aja mau doing sesuatu, lakuin aja gitu, lakuin aja karena kita nggak pernah tahu datangnya rezeki itu akan dari mana aja. Yang penting dilakuin, jangan cuma pengen tapi nggak ada actionnya gitu kan, cuma kayak aduh aku juga pengen tapi gimana ya, tapi nggak ngelakuin sesuatu gitu. Ya udah ngelakuin sesuatu aja karena yakin banget pasti selalu ada hasilnya dari apa yang kita lakuin walaupun itu cuma sedikit. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Lin bukan? Paling kadang-kadang aku gantian sama papa mertuaku gitu Oh kan. berarti nggak tiap hari Mbak Arli gitu? Nah kan kalau misalnya aku kerja Jadwal tetapnya nggak sih? Misalkan Mbak Lin ada gitu. nggak ada. Aku mau dong Paling janjian dong. kadang, gitu kan. soalnya kadang-kadang juga misalnya Aku boleh nggak janjian ngeliput nih pas Mbak Lin lagi bisa sih, antar tapi aku gitu. belum tahu fixnya kapan. Kadang-kadang ya, nah sekarang ini juga jadwalnya Oke, misalnya siap, ya. kalau tiba-tiba Aku juga udah sempet tadi WA Mbak Lin gitu. Lewat masker gitu. bisa. Ini cuma kayak ngambil Sama aja sih.